sangat menyentuh pahitnya pariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Imam Firmanto, guru SMA Negeri 20 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekolah pinggiran tempat meniti impian. Bapak Ibu guru hebat, momok yang paling menakutkan bagi guru adalah ketika murid mengalami kebosanan dan tidak antusias lagi dalam belajar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu ada faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya seperti hasil wawancara yang saya lakukan dengan murid. Mereka selama ini lebih sering diperlakukan dengan cara yang sama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran cenderung monoton dan berpusat pada guru. Murid yang pemahamannya lambat, belajarnya selalu ketinggalan. Sedangkan yang cepat tidak mendapatkan tantangan lebih. Disinilah dibutuhkan kejelian guru dalam memahami kebutuhan murid. Karena faktanya setiap murid memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga mereka membutuhkan proses pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhannya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi model ampuh bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Penerapan pembelajaran model ampuh sangat bisa mengakomodir kebutuhan murid karena saya rancang berdasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru berperan sebagai penuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Selaras juga dengan paradigma Merdeka Belajar dan menekankan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran yang berpihak pada murid bisa terwujud. Bapak Ibu guru hebat, mari sama-sama kita simak praktik baik pembelajaran berdiferensiasi model ampuh berikut. Asesmen diagnostik menjadi kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi karena dengan asesmen ini kita akan memperoleh data kebutuhan murid, kekuatan dan kelemahannya. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya berikan formulir mengenal diri, lalu mengarahkan murid untuk mengisi melalui aplikasi Canva. Penggunaan Canva untuk asesmen diharapkan membiasakan murid untuk memiliki kreativitas dan literasi digital. Karya murid selanjutnya akan dicetak, diolah, dan dipajang di kelas. Untuk asesmen kognitif, instrumennya saya buat sederhana menggunakan Google Form dengan menampilkan materi pokok kemudian memberi 3 pilihan warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Pilihan warna ini menunjukkan pemahaman murid terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari. Merah sama dengan belum paham, kuning paham sebagian, dan hijau paham utuh. Murid secara mandiri menilai dirinya sendiri tentang pemahamannya terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen model ini saya pilih selain efektif juga minim risiko untuk membebani murid. Asesmen akan terasa menyenangkan dan tidak membuat murid menjadi was-was. Setelah data hasil asesmen diagnostik diolah, maka selanjutnya saya memetakan murid dari sisi minat dan profilnya. Untuk profil murid, saya tidak berpatokan pada gaya belajar murid karena menurut para ahli sudah tidak relevan lagi. Saya lebih menggali bagaimana cara belajar murid. Selanjutnya, saya merancang proses pembelajaran yang di dalamnya mengakomodir hasil pemetaan murid dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Sebenarnya bisa hanya salah satunya, namun saya menerapkan ketiganya. Untuk diferensiasi konten, karena ada murid yang belum paham sebagian dan paham utuh, sehingga saya menyiapkan konten materi yang bervariasi tingkat kesulitannya. Dari sisi minat, rata-rata hobi bermain medsos, ada yang olahraga, maka saya variasikan sumber belajarnya seperti berupa bahan ajar, link TikTok, link YouTube, dan penjelasan langsung berupa demonstrasi dan video. Untuk diferensiasi proses dari sisi kompetensi siswa, bagi murid yang belum paham tentang materi yang akan dibahas, saya rancang harus diberikan pendampingan yang lebih intens ketimbang yang sudah paham sebagian. Lalu untuk yang sudah paham betul, saya akan tugaskan menjadi tutor sebaya bagi rekan yang lain. Dari sisi minat, untuk yang hobinya olahraga, saya akan arahkan mendemonstrasikan atau praktik di depan rekan yang lain. Untuk yang minatnya bermedsos, maka saya berikan link YouTube, IG, TikTok untuk mencari referensi. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran saya awali dengan salam, doa, dan cek kehadiran.
Saya juga mensurvei kondisi kesiapan fisik dan mental menggunakan mentimeter.com. Karena hasilnya ada murid yang masih mengantuk dan kurang semangat, maka saya lakukan ice breaking, tepuk mantul. Selanjutnya menyampaikan persepsi dan tujuan pembelajaran serta masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Pada penerapan diferensiasi proses berdasarkan hasil pemetaan, ada murid yang minatnya olahraga dan menonton. Maka saya fasilitasi minatnya dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mendemonstrasikan dan menonton video percobaan difusi serta osmosis. Masih pada diferensiasi proses, murid yang paham utuh saya sebar ke dalam tiap-tiap kelompok yang diisi oleh murid yang belum paham dan paham sebagian. Tujuannya, murid yang paham utuh akan menjadi tutor sebaya. Selain itu, saya juga memberikan intervensi lebih pada murid yang belum paham. Untuk penerapan diferensiasi konten, karena masih ada murid yang belum paham, paham sebagian dan paham utuh, maka konten materi saya variasikan tingkat kesulitannya. Ini tertuang dalam bahan ajar yang saya sediakan. Dari sisi minat, rata-rata hobi bermain medsos, ada yang olahraga, membaca, dan menulis. Maka saya variasikan sumber belajarnya seperti berupa bahan ajar, link TikTok, link YouTube, video, dan demonstrasi. Pada pertemuan kedua, murid mempresentasikan laporan praktikum mandiri yang telah dilakukan. Disinilah diferensiasi produk saya terapkan. Sesuai rancangan yang saya buat, hasilnya sangat memuaskan karena sangat variatif. Ada kelompok yang membuat laporan dalam bentuk file presentasi Google Slide, infografis pakai Canva, infografis pakai kertas karton, makalah tulisan tangan, ada yang di print, dan sebagainya, sesuai dengan minat dan kondisi fasilitas yang mereka miliki. Pada akhir pembelajaran, saya meminta murid untuk menyimpulkan materi, dan selanjutnya saya melakukan asesmen formatif untuk melihat pencapaian hasil belajar dengan menggunakan metode jempol. Hasilnya sangat memuaskan karena menunjukkan hampir 85% murid sudah paham. Peningkatan pemahaman yang signifikan jika dibanding dengan pada saat asesmen awal. Terakhir, saya mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, tadi kalian sudah ikuti proses pembelajaran kan, mulai dari minggu lalu sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian? Menarik ya? Menarik. Ya. Oke, kira-kira apa yang sudah menarik menurut Randi? Saya ngerasa tertantang Pak karena telah diberi kesempatan untuk membantu teman-teman yang lain yang susah mengerti materi. Yang menarik bagi saya seperti merasa bebas, Tidak tertekan begitu tidak ya? tertekan dalam belajar. Tugas yang diberikan pun sesuai dengan apa yang saya sukai. Biasanya saya lambat dalam memahami materi, tapi alhamdulillah sekarang belajarnya jadi lebih mudah ya? lebih mudah dan seru. Ibu kan sudah mengamati mulai dari saya asesmen gitu ya, sampai menyertakan, merancang, dan sampai selesai proses pembelajaran itu tadi observer saya. Nah, kira-kira menurut Ibu hal yang menarik dan sudah baik dari pada saat saya mengajar apa? Menarik dulu ya Pak ya. Ya. Setelah tadi saya melihat, menurut saya itu hal yang menarik itu Bapak menerapkan pembelajaran terdiferensiasikan Iya. sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Menurut saya dan Bapak menerapkan pembelajaran model ampuh, ya, di mana pembelajarannya itu sangat menyenangkan dan daya tarik serta motivasi belajar mereka itu sangat tinggi pada saat Bapak memperlihatkan atau mempresentasikan materi-materi yang Bapak ajarkan dengan menerapkan model pembelajaran. Terus kalau yang belum baik dan harus saya tingkatkan kira-kira apa? Kalau yang belum baik, sepengamatan saya tadi, kalau menurut saya sih sudah bagus secara keseluruhan, sudah kreatif, sudah sangat berinovatif kalau menurut saya, dan mudah-mudahan ditingkatkan lagi dan diterapkan di seluruh kelas di SMA kita ini. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan model ampuh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan yang terpenting ampuh untuk merdeka belajar. Terima kasih, sampai jumpa.